Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safila, kelas Hubungan Internasional A. Dalam video ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai materi apa yang saya dapatkan di mata kuliah Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi. Perlu kita ketahui bahwa ada 9 nilai integritas yang mungkin dapat mencegah terjadinya tindak korupsi. Nah, 9 nilai tersebut diantaranya yang pertama yaitu kejujuran. Kejujuran berasal dari kata jujur yang dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong, dan tidak curang. Jujur ialah merupakan salah satu nilai yang paling utama dalam anti korupsi, karena tanpa kejujuran, seseorang tidak akan mendapat kepercayaan dalam berbagai hal, termasuk dalam kehidupan sosial. Yang kedua yaitu kepedulian. Arti kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar dan berbagai hal yang berkembang di dalamnya. Yang ketiga yaitu kemandirian. Di dalam beberapa buku pembelajaran dikatakan bahwa mandiri berarti berdiri di atas kaki sendiri. Artinya tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. Kemandirian dianggap sebagai suatu hal yang penting, harus dimiliki oleh seorang pemimpin, karena tanpa kemandirian, seseorang tidak akan mampu memimpin orang lain. Yang keempat yaitu kedisiplinan. Definisi dari kata disiplin ialah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Kedisiplinan memiliki dampak yang sama dengan nilai-nilai anti korupsi lainnya, yaitu dapat menambahkan kepercayaan dari orang lain dalam berbagai hal. Kedisiplinan dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk kemampuan mengatur waktu dengan baik, kepatuhan kepada seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku, mengerjakan segala sesuatu dengan tepat waktu dan fokus pada pekerjaan. Yang kelima yaitu tanggung jawab. Seseorang yang memiliki tanggung jawab akan memiliki kecenderungan menyelesaikan tugas dengan lebih baik. Penerapan nilai tanggung jawab antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk belajar dengan sungguh-sungguh, lulus tepat waktu dengan nilai baik, mengerjakan tugas akademik dengan baik, menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan. Kemudian yang keenam yaitu kerja keras. Kerja keras adalah kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai, dan selalu mengutamakan atau memperhatikan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang dilakukan. Nah, yang ketujuh yaitu kesederhanaan. Gaya hidup merupakan suatu hal yang sangat penting bagi interaksi dengan masyarakat di sekitar. Dengan gaya hidup yang sederhana, manusia dibiasakan untuk tidak hidup boros, tidak sesuai dengan kemampuannya. Gaya hidup yang sederhana, seseorang juga dibina untuk memprioritaskan kebutuhan di atas keinginannya. Yang kedelapan yaitu keberanian. Keberanian dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan sebagainya. Keberanian sangat diperlukan untuk mencapai kesuksesan, dan keberanian akan semakin matang jika diiringi dengan keyakinan. Nah, kemudian yang kesembilan yaitu keadilan. Berdasarkan arti katanya, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Keadilan dari sudut pandang bangsa Indonesia disebut juga keadilan sosial. Secara jelas dicantumkan dalam Pancasila, sila kedua dan kelima, serta Undang-Undang 1945. Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum. Setelah kita mengetahui nilai-nilai anti korupsi, perlu kita ketahui juga bahwa ada prinsip-prinsip anti korupsi. Nah, prinsip yang pertama, prinsip akuntabilitas.
Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main, baik dalam bentuk konvensi maupun konstitusi, baik pada level budaya maupun pada level lembaga. Akuntabilitas publik secara tradisional dipahami sebagai alat yang digunakan untuk mengawasi dan mengarahkan perilaku administrasi dengan cara memberikan kewajiban untuk dapat memberikan jawaban kepada sejumlah otoritas eksternal. Kemudian prinsip yang kedua, transparansi. Prinsip transparansi penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga gejala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktur kelembagaan. Kemudian prinsip yang ketiga, kewajaran. Prinsip kewajaran ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi dalam penganggaran, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran dalam bentuk lainnya. Prinsip yang keempat, prinsip kebijakan. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan ke negara dan masyarakat. Prinsip yang terakhir, prinsip kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Bentuk kontrol kebijakan berupa partisipasi, evolusi, dan reformasi. Kontrol kebijakan partisipasi yaitu melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya. Kontrol kebijakan evolusi yaitu dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak. Kontrol kebijakan reformasi yaitu mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai. Mengapa korupsi itu terjadi? Korupsi merupakan penyalahgunaan uang negara, baik perusahaan atau lainnya, untuk kepentingan sendiri maupun orang lain. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya korupsi. Faktor yang pertama yaitu faktor pribadi manusia. Nur Syam memberikan perbandingan bahwa penyebab seseorang melakukan korupsi ialah karena godaan akan kekayaan duniawi atau materialistik yang tidak dapat ditahan. Ketika dorongan untuk menjadi kaya tidak bisa dikendalikan lagi, sementara akses kepada kekayaan itu dapat diperoleh melalui korupsi, maka dengan mudah seseorang dapat melakukan korupsi. Faktor yang kedua yaitu faktor keluarga dan masyarakat. Godaan untuk melakukan korupsi itu bisa juga berasal dari orang luar yang mendorong dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk melakukan tindak korupsi. Perilaku korupsi bisa terjadi karena dorongan keluarga. Aliran behavioral mengatakan bahwa lingkungan sosial, termasuk keluarga, sering memberikan dorongan yang sangat kuat bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Seseorang terdorong melakukan korupsi karena masyarakat telah dihinggapi budaya, pandangan, dan nilai-nilai kehidupan bersifat koruptif. Budaya dan nilai-nilai kehidupan koruptif ini dapat mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan korupsi. Kurangnya kesadaran masyarakat bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat itu sendiri. Faktor yang ketiga, faktor ekonomi dan politik. Dalam kaitan dengan aspek politik, kontrol sosial merupakan suatu proses yang perlu dilakukan untuk mempengaruhi setiap orang untuk tidak melakukan korupsi sebagaimana diharapkan masyarakat. Lemahnya kontrol sosial terhadap korupsi mengakibatkan praktek-praktek korupsi bisa bertumbuh kembang secara leluasa di tengah masyarakat. Faktor yang keempat, faktor organisasi budaya. Organisasi dapat mengakibatkan tindak korupsi dan memiliki pengaruh sangat kuat terhadap para anggotanya. Beberapa aspek kehidupan organisasi yang dapat mendorong terjadinya korupsi. Kurang adanya sikap keteladanan dari atasan atau pimpinan. Kurangnya akuntabilitas dari organisasi. Lemahnya sistem pengendalian manajemen dan pengawasan membuka peluang bagi perbuatan korupsi dalam sebuah organisasi.
kita juga perlu mengetahui dampak masif korupsi. Dampak yang pertama, dampak ekonomi. Korupsi memiliki efek destruktif terhadap berbagai aspek, khususnya aspek kehidupan ekonomi sebagai faktor terpenting untuk kesejahteraan masyarakat. Korupsi mengakibatkan terjadinya inefisiensi pembangunan, meningkatnya biaya barang dan jasa, serta melonjaknya utang negara. Inefisiensi pembangunan terjadi apabila pemerintah mengeluarkan banyak kebijakan pembangunan, namun selalu disertai dengan maraknya praktek korupsi. Contohnya, anggaran perusahaan yang sebetulnya dimanfaatkan untuk kemajuan ekonomi justru dialokasikan untuk kantong pribadi pejabat dan birokrat. Dampak yang kedua yaitu dampak sosial. Praktek korupsi pada dasarnya menciptakan suatu kondisi kehidupan ekonomi dengan biaya tinggi. Hal ini terjadi karena adanya beban yang harus ditanggung para pelaku ekonomi akibat korupsi. Ini berimbas pada mahalnya harga kebutuhan pokok, jasa, dan layanan publik. Dampak yang ketiga yaitu runtuhnya otoritas pemerintahan. Korupsi telah memasuki kehidupan yang paling dasar karena berkaitan langsung dengan etika sosial. Sebab siapa saja yang meneriakkan kejujuran justru akan diberikan sanksi sosial, politik, ekonomi, dan finansial oleh otoritas pemerintah, aparat penguasa, bahkan oleh masyarakat itu sendiri. Kejujuran pada akhirnya harus berhadapan dengan rasa takut akan penguasa dan kekuatan politik. Rasa takut ini sebetulnya bertentangan dengan etika dan moralitas bangsa. Faktor yang keempat yaitu menurunnya daya saing bangsa. Korupsi menyebabkan menurunnya peringkat indeks daya saing Indonesia di mata dunia. Peringkat indeks daya saing oleh World Economy memberikan sudut pandang yang lebih mendalam tentang produktivitas dan kemakmuran masing-masing negara. Di dalam Rencana Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, ada 6 strategi nasional yang telah dirumuskan. Yang pertama, melaksanakan upaya-upaya pencegahan. Strategi yang kedua, melaksanakan langkah-langkah strategis bidang penindakan. Strategi yang ketiga, melaksanakan harmonisasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pemberantasan korupsi. Strategi yang keempat, melaksanakan penyelamatan aset hasil tindak pidana korupsi. Strategi yang kelima, meningkatkan kerjasama internasional dalam rangka pemberantasan korupsi. Strategi yang keenam, meningkatkan koordinasi dalam rangka pelaporan pelaksanaan upaya pemberantasan korupsi.